Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq ini ada pada dua huruf, yaitu huruf lam pada lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu adalah lafaz Allah. Dan yang kedua pada huruf ra. Jadi dua huruf ini kadang dibaca tafkhim atau tebal, kadang dibaca tarqiq atau tipis. Yang pertama kita bahas tentang lafaz jalalah atau lafaz Allah. Kapan lafaz Allah atau lafaz jalalah dibaca tafkhim? Yaitu apabila lafaz jalalah didahului oleh harokat fathah. Yang kedua yaitu apabila lafaz jalalah didahului oleh harokat dhammah. Dan ketentuannya yaitu dua itu ya. Jadi sebelum lafaz jalalah berharokat fathah dan harokat dhammah. Kita lihat contohnya di papan tulis. Nih contoh dari tafkhim. Lafaz jalalah dibaca tafkhim atau tebal. Lafaz Subhanallah. Ini lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka lafaz Allah harus dibaca tebal. Allah ya, lamnya dibaca tebal. Subhanallah. Jadi sebelumnya dibaca berharokat fathah. Contoh yang kedua yaitu lafaz jalalah sebelumnya berharokat dhammah. Kita baca Rasulullah. Rasulullah. Jadi lafaz jalalah lamnya dibaca tebal. Rasulullah. Soal selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Nah, itulah ketentuannya ya. Jadi pertama, lafaz sebelum huruf sebelum lafaz jalalah berharokat fathah maka dibaca tebal atau tafkhim. Kedua, sebelum lafaz jalalah berharokat dhammah maka lam pada lafaz jalalah ini dibaca tebal ya. Mudah-mudahan cepat dipahaminya. Kemudian bukan roh, lafaz jalalah yang dibaca tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Ketentuannya yaitu apabila sebelum lafaz jalalah berharokat kasrah. Ketentuannya ada satu. Kalau tafkhim ada dua. Sebelum lafaz jalalah fathah dan dhammah, maka pada jalalah yang tarqiq ya, yaitu ketentuannya sebelum lafaz jalalah lafaz Allah itu berharokat kasrah. Kita baca contohnya fi Rasulillah. Rasulillah, bukan Rasulillah, bukan ya, tapi dibaca tipis lah, bukan Allah ya. Fi Rasulillah. Contoh selanjutnya A'udzu billah. Sebelum lafaz jalalah berharokat kasrah. A'udzu billah. Kemudian contoh selanjutnya Bismillah. Ya, itu contohnya. Insya Allah mudah dipahami ya, karena kita selalu membaca Al-Quran setiap hari, walaupun mungkin belum tahu namanya, tapi
membacanya sudah bisa. Ya, itu ketentuan tentang lam jalalah yang dibaca tafkhim dan tarqiq. Yang kemudian yang dibaca tafkhim dan tarqiq juga terjadi pada huruf ra. Huruf ra kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarqiq. Kapan ra dibaca tafkhim atau tebal? Yaitu yang pertama, ra berharokat fathah, ra berharokat fathah atau berharokat dhammah, fathah atau dhammah yang pertama ya. Yang kedua, ra sukun sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, fathah dhammah. Sama ya, seperti yang ra berharokat fathah atau dhammah. Yang ketiga, ra diwakafkan sebelumnya mad tabi'i alif atau mad tabi'i wawu, maka ra dibaca tebal atau tafkhim. Kita perhatikan ayat yang sudah pernah kita baca, yaitu tentang surat Ar-Rum ayat 41. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kita lihat huruf ra pada ayat ini. Zahara. Ini ra berharokat fathah, maka ra dibaca tafkhim atau tebal. Ra. Zaharal fasadu. Tidak boleh dibaca zaharal fasadu, nggak boleh ya, harus ra. Zaharal fasadu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ini yang di ayat yarji'un. Ra sukun sebelumnya berharokat fathah, juga ra dibaca tebal. Yarji'un. Nah, itu sebagian contohnya ya. Nah, kemudian ayat di bawahnya yaitu surat Ibrahim ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Nah, di ayat ini juga kita lihat contoh dari ra dibaca tafkhim. Ra dibaca tafkhim. Wal arda, ra sukun sebelumnya berharokat fathah. Kemudian fa akhraja, ra berharokat fathah. Minas samarati, ra berharokat fathah. Fasakhkhara berharokat fathah. Kemudian wasakhkhara lakumul anhar. Ya, ini anhar. Ini ra diwakafkan. Nah, sebelumnya ini mantobi alif anhar, maka ra dibaca tafkhim atau tebal anhar. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian ketentuannya tentang ra dibaca tarqiq. Apa itu ketentuannya? Yang pertama, ra berharokat kasrah
Yang kedua, ra sukun sebelumnya berharokat kasrah. Yang ketiga, ra diwakafkan di akhir kalimat sebelumnya mad tabi'iyah. Maka ra dibaca tarkik atau tipis. Coba kita lihat di ayat ini. Di ayat yang pertama, ya, surat Ar-Rum ayat 41, fil barri ra berharokat kasrah, maka ri fil bahri. Tipis itu di ujung lidah, ri. Wal bahri ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kemudian ayat yang di bawahnya, rizqan lakum, ri, ya, baca ri, rizqan lakum, ri dibaca tarkik. Litajriya, ya, fil bahri bi amri, ya, semuanya itu ra berharokat kasrah, maka dibaca tartik atau tipis. Kalau contoh selanjutnya yaitu misalnya tentang ra diwakafkan di akhir kalimat, kemudian sebelumnya mad tabi'iyah. Misalnya contohnya wa ilaikal masir, ya, itu ra dibaca tarkik. Atau misalnya contoh wallahu ala kulli syai'in qadir, itu ra dibaca tarkik juga. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sedikit bertambah ilmunya. Mudah-mudahan paham. Kalau yang belum paham, boleh silahkan menghubungi Bapak untuk belajar lebih lanjut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Sekian, mohon maaf bila Bapak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.